Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 13 Juli 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, informasi siang ini diawali dari kurangnya pengawasan. Tahanan Polsek Padang Hilir Polres Tebing Tinggi membuat 4 tahanan kasus pencurian dan pemberatan kabur dengan merusak fasilitas ruang tahanan. Kaburnya keempat tahanan tersebut diketahui 4 hari setelah waktu kejadian saat petugas melakukan pengecekan pada Selasa lalu. Terkait hal ini pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi melalui Kasih Humas AKP Agus Arianto membenarkan adanya tahanan kabur di Polsek Padang Hilir Polres Tebing Tinggi. 4 tahanan tersebut berinisial AT, RA, Z, dan PS yang merupakan warga Tebing Tinggi dalam kasus pencurian dan pemberatan. Saat ini tim gabungan masih mencari keberadaan para tahanan yang kabur tersebut. Kurangnya pengawasan petugas piket tahanan pada saat kejadian menjadi perhatian masyarakat. Evaluasi sistem keamanan perlu dilakukan secara berkala agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Pemirsa, untuk mencegah peredaran narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tebing Tinggi melakukan razia di beberapa tempat hiburan malam, karaoke, dan sejumlah warung internet. Setelah dilakukan tes urin di tempat dan hasilnya positif, sebanyak 10 orang pengunjung langsung dibawa petugas ke kantor BNNK Kota Tebing Tinggi. Sebanyak 41 orang pengunjung karaoke dan warung internet terjaring razia setelah dilakukan tes urin di tempat. Satu persatu hasilnya 10 orang dinyatakan positif amfetamin dan metafetamin, sedangkan 31 orang lainnya dinyatakan negatif. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi Alexander Suki mengatakan 10 dari 41 orang yang dirazia dinyatakan positif menggunakan narkotika dan langsung dibawa ke kantor BNNK untuk ditindaklanjuti dan pendalaman serta integrasi dalam mengetahui dari mana barang narkotika yang mereka pakai dan sejauh mana keterlibatannya dalam peredaran gelap narkotika. Dan kepada 10 pengguna narkotika ini juga akan dilakukan asesmen. Jadi dari 41 orang yang kita laksanakan tes urin dan 10 orang yang positif dan yang sudah kita amankan dan kita bawa ke kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya tindak lanjut dari ke-10 orang itu kita laksanakan pendalaman, dalam artian kita berinterogasi untuk menanyakan apakah mereka ini penggunaannya barangnya dari mana dan sejauh mana keterlibatan dia di dalam penyalahgunaan narkoba ini. Kini 10 pengunjung lokasi hiburan malam yang positif sebagai narkotika diamankan di ruang tahanan kantor BNNK Kota Tebing Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, tim Reskrim Polres Tapaduli Tengah membekuk pelaku pembegalan sadis terhadap penjual madu di Jalan Lintas Sibolga Tapaduli Tengah. Salah satu pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kapolres Tapaduli Tengah AKBP Basa Banjarahor mengatakan kedua pelaku berinisial RH dan AY ditangkap petugas Reskrim Polres Tapaduli Tengah di kediamannya masing-masing di Kelurahan Aik Tolang. Menurut Kapolres Tapaduli Tengah, saat ini korban berinisial Adrian Sidaga masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga akibat tangan sebelah kiri dan wajahnya mengalami luka serius akibat dianiaya pelaku. Peristiwa pembegalan yang dialami pedagang madu hutan di Jalan Lintas Sibolga Tapaduli Tengah itu terjadi ketika kedua pelaku berpura-pura hendak membeli madu dan kemudian meminjam handphone milik korban. Korban sendiri sempat menolak permintaan pelaku yang hendak meminjam handphone milik korban. Kesal lantaran permintaannya ditolak korban, pelaku kemudian merampasnya. Namun aksinya itu mendapat perlawanan dari korban hingga akhirnya kedua pelaku mengeluarkan pisau dan menyerang korban.
Usai menyerang, korban keduanya pun kabur meski sempat dikejar warga sekitar di lokasi kejadian. Kedua tersangka, mereka melakukan pencurian ini untuk nanti dijual dan untuk hasil jualnya dari HP tersebut, mereka akan berfoya-foya. Pasal yang dipersangkakan dari kedua tersangka ini yaitu pasal 365 ayat 2, kedua dan keempat dari KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kini kedua pelaku masing-masing berinisial RH dan AY dijebloskan ke dalam sel Mapolres Tapaduli Tegah dan keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pemirsa, aksi pencurian dengan kekerasan dan pembegalan hingga tawuran antar geng motor kian meningkat dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, Polrestabes Medan menerapkan sejumlah strategi guna meminimalisir angka kriminalitas. Salah satunya dengan menggelar patroli rutin hingga pengaktifan Satkamling. Maraknya aksi pencurian dengan kekerasan atau begal hingga tawuran antar geng motor seakan menjadi momok tersendiri bagi warga Kota Medan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan sebagian masyarakat mengaku khawatir jika keluar rumah di malam hari mengingat besarnya angka kriminalitas. Polrestabes Medan beserta dengan Polsek jajaran kian memperketat jangkauan patroli malam hari hingga himbauan kepada masyarakat agar menghindari daerah yang dianggap rawan aksi kriminalitas pada malam hari. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebut saat ini pihaknya beserta Forkopimda Kota Medan tengah menerapkan strategi guna menekan angka kriminalitas. Salah satunya adalah dengan menggelar patroli rutin setiap malam dengan melintasi daerah prioritas yang dianggap rawan aksi kriminal sebagai bentuk antisipasi terjadinya kejahatan jalanan. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini ya kita sudah di backup dari Polda, dari Pemko, dari instansi samping TNI terutama juga ya melaksanakan berbagai kegiatan ya baik patroli termasuk juga penegakan hukum ya ada tim-tim khusus kita juga yang terus melakukan penindakan-penindakan termasuk teman-teman dari Reskrim dari Intel Polrestabes ya termasuk Polsek jajaran ya jadi tentunya kita memaksimalkan semuanya itu terus menerus ya dan kita berharap ya tentunya ada dukungan dari masyarakat. Satkamling di hampir setiap kelurahan juga menjadi salah satu strategi Polrestabes dan Pemko Medan. Polisi juga berharap bantuan informasi dari masyarakat jika di lingkungannya terdapat indikasi rawan aksi kriminal. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar acara Hari Lansia Nasional 2023. Dalam acara tersebut, Pemprov Su akan membuat program gratis untuk para lansia. Bertempat di Aula Raja Idal Siregar, pemerintah Sumatera Utara menggelar acara Hari Lanjut Usia Nasional 2023 pada Rabu siang. Acara yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi beserta Forkopimda Sumut dihadiri ratusan lansia dari seluruh Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut, para lansia melakukan cek kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, Pemprov Su juga memberikan sejumlah bantuan seperti tongkat untuk membantu para lansia berjalan, sembako dan uang tunai. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan pihaknya berkomitmen terus memperhatikan para lansia dengan membuat program untuk membantu para lansia ke depannya seperti sembako gratis. Tapi bentuknya ini yang sedang saya suruh pelajarin, apa bentuknya? Kalau dia dibentuk finansial, berapa jumlah? Kan tak boleh, saya kan se-Sumatera Utara ini. 33 kabupaten dan kota, apa yang harus bisa kita lakukan? Bentuknya apa? Apakah tempat-tempat berrekreasi? Nanti kita atur berobat massal. Kalau sembako, sembako kita atur, kita hitung semuanya. Nanti bentuknya kita atur semua. Khusus
lansia ya. Susu lansia. Susu lansia. Jangan susu expired. Itu dengar ada. Ya, bentuknya aja nanti apa yang harus bisa kita lakukan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai bersama jajarannya melakukan kegiatan perlombaan dan bakti sosial dalam menyambut Hari Bakti Adiaksa yang ke-63. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Muhammad Amin melalui Kasih Intel Kejari Sergai Romel Tarigan di sela kegiatan Pekan Olahraga Hari Bakti Adiaksa ke-63 di halaman kantor Kejaksaan Sergai. Adapun sejumlah perlombaan yang sedang dilakukan yaitu mini soccer antar seksi baik itu kategori laki-laki dan perempuan, perlombaan balap karung, tangkap belut, tabur tepung dan sejumlah perlombaan lainnya. Khusus hari Minggu 16 Juli 2023, Kejaksaan Negeri Sergai mengadakan lomba kicau burung yang terbuka untuk umum. Di samping kegiatan pekan olahraga yang dilakukan, bakti sosial pun dilaksanakan seperti donor darah, memberikan bingkisan kepada yang kurang mampu, sembako untuk penarik becak dan sejumlah kegiatan sosial lainnya. Kami melakukan pekan olahraga yaitu ada pun mini soccer, tarik tambang, main belut, menarik, memasukkan paku dalam botol. Dan juga kami akan melakukan turnamen under 12 yang dilaksanakan pada tanggal 18, 19, 20 Juli. Dan juga ada lomba burung di tanggal 16 Juni. Sosial kami akan melakukan santunan ke Panti Jompo di Desa Sebulu dan juga ada memberikan sembako kepada pegawai kami sendiri dan teman-teman kita yang ada berada di jalanan seperti tukang sapu, tukang parkir, dan ada anak jalanan. Kegiatan ini dilakukan dalam menyambut Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2023 ini. Pekan olahraga ini juga dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Pemirsa, surat edaran KPU Republik Indonesia tentang perpanjangan perbaikan dokumen persyaratan bacalek yang diajukan parpol berlaku bagi parpol yang telah melakukan perbaikan atau mendaftarkan perbaikan di hari terakhir pada tanggal 9 Juli lalu. Dalam surat edaran KPU Republik Indonesia dijelaskan mengenai perpanjangan perbaikan dokumen persyaratan bacalek yang diajukan parpol hingga tanggal 16 Juli. Dan menjelaskan parpol yang telah mengajukan perbaikan persyaratan bacaleknya pada hari terakhir perbaikan di tanggal 9 Juli 2023. Serta parpol yang datang mengisi pendaftaran di hari terakhir, 15 parpol yang mengajukan perbaikan di hari terakhir, 1 partai politik, Partai Kebangkitan Nusantara mengisi pendaftaran untuk melakukan perpanjangan perbaikan. Sementara 2 parpol yang tidak melakukan perbaikan di hari terakhir, yakni Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda. Kedua partai dapat mengajukan perbaikan di masa perpanjangan perbaikan dokumen. Fuad Hasan Lubis menambahkan dalam masa perpanjangan ini parpol hanya melakukan perbaikan bukan untuk mengganti bacaleknya. Surat dari KPU, surat dinas atau surat edaran dari KPU Republik Indonesia nomor 700, di situ disebutkan bahwa bagi partai politik yang kemarin dalam pengajuan perbaikan masih ada yang MS atau perlu diperbaiki, maka diberikan kesempatan untuk diperbaiki. Tapi tidak boleh mengganti calon. Orangnya harus tetap sama tapi bisa diperbaiki. Tapi ini hanya berlaku untuk partai politik yang sudah mengajukan perbaikan di masa pengajuan perbaikan yang berakhir di tanggal 9 Juli kemarin. Pemirsa, melalui tim inovasi siap antar dokumen kependudukan, Sadoku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang melakukan jemput bola untuk perekaman data KTP elektronik. Inovasi Sadoku kepada masyarakat yang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik, khususnya bagi masyarakat yang dirawat inap di rumah sakit maupun di rumah, termasuk lansia dan warga berkebutuhan khusus yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan laporan dari Kepala Dusun, data warga yang belum memiliki KTP elektronik dapat diminimalisir, seperti di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa. Melalui program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang datang melakukan perekaman KTP elektronik. Menurut Kabid Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan Disduk Capil Deli Serdang, Fitra Umar Harahap mengatakan, Disduk Capil melalui program Sadoku melakukan jemput bola ke masyarakat untuk membantu warga yang belum pernah memiliki KTP elektronik atau rekam data. Setelah selesai diproses, kemudian tim inovasi Sadoku siap mengantarkan dokumen ke rumah yang bersangkutan. Untuk persyaratannya hanya melakukan dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan mengisi formulir. Kepala dusun, kepala desa, lurah, dan camat melaporkannya ke Dinas Kependudukan Capil, memberitahukan warga yang belum memiliki identitas kependudukan, dan kita akan datang ke lokasi tempat perekaman data yang secara offline dan nanti akan kita bawa ke Capil untuk dilakukan update data supaya dia memiliki kartu identitas kependudukan. Diharapkan dengan program Sadoku ini tidak ada lagi warga di Kabupaten Deli Serdang yang tidak terdata dan tidak memiliki KTP elektronik. Pemirsa, proyek revitalisasi pembongkaran dan perbaikan trotoar di Jalan Protokol Pajabungan terkesan tidak sesuai spek. Pasalnya banyak ditemukan bangunan trotoar kondisinya rusak dan terbengkalai. Pengerjaan rehabilitasi bongkar pasang taman trotoar di Jalan Protokol Pajabungan Mandailing Natal yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan terkesan tidak sesuai spek. Terlihat di sejumlah titik taman trotoar yang kondisinya sudah rusak dan terkesan asal jadi, padahal pengerjaan rehabilitasi ini masih tahap pengerjaan pihak rekanan. Kerusakan terjadi pada keramik lantai lintasan warga. Bangunan taman trotoar terkesan asal jadi di mana bangunan taman trotoar kondisinya sudah retak dan keramiknya banyak yang rusak dan pecah. Hanya kurang, maksudnya ini bangunan ini kurang dipercepat perbaikannya dan rusak-rusak diabaikan. Oh, diabaikannya Pak? Iya, jadi kerusakan ini harus secepatnya diperbaiki supaya pandangan masyarakat bagus. Sementara ini saya nggak pernah lihat, cuma 2 hari kemudian kemarin nggak pernah lihat lagi. Oh, 2 hari terakhir ya Pak ya? Iya, nggak pernah lihat lagi kerja. Apa keluhannya itu kan secepatnya diselesaikan karena ini mengganggu perjalanan lalu lintas jalan. Pengerjaan proyek bongkar pasang ini sudah beberapa hari tidak dikerjakan pihak rekanan, padahal taman trotoar ini salah satu ikon Kabupaten Mandailing Natal, namun berubah menjadi pemandangan tidak sedap dilihat di lintas kota di Pajabungan. Pemirsa, sungguh memprihatinkan kondisi Dusun Siurabot di Desa Siobon, salah satu dusun terisolir di Kecamatan Pajabungan, Mandailing Natal. Masyarakatnya terpaksa harus menempuh perjalanan sejauh 6 km berjalan kaki untuk menuju perkotaan. Dusun yang berada di perbukitan Desa Siobon Julu, Kecamatan Pajabungan, Kabupaten Mandailing Natal, puluhan tahun belum pernah tersentuh pembangunan. Pasalnya kondisi jalan menuju dusun ini sangat memprihatinkan. Minimnya infrastruktur jalan, aliran listrik, dan jaringan telekomunikasi membuat 50 kepala keluarga di Dusun Siurabot ide terisolir dari desa lainnya di kota Pajabungan. Masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal karena akses jalan dari dusun mereka menuju kota hanya bisa dilalui berjalan kaki. Dari keterbatasan infrastruktur tersebut, warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk beraktivitas ke kota, padahal dusun ini masih berada di pusat kota Pajabungan. Bahkan siswa yang menuntut ilmu ke Desa Siobon terpaksa berjalan kaki menempuh perjalanan melewati hutan belantara untuk tiba di sekolahnya. Melalui program pembangunan dana desa, warga di desa terisolir ini mulai merasakan infrastruktur jalan rabat beton setelah perangkat desa menampung anggaran untuk pembangunan jalan keliling di dusun tersebut.
Dengan program ini masyarakat yang berada di dusun ini mampu mendongkrak perekonomian mereka. Bisa membangun jalan sama membangun listrik supaya anak-anak kami bisa sekolah. Udah berapa tahun tinggal di sini, Kak? 20 tahun, Pak. Udah 20 tahun. Dari pembangunan belum ada ke desa ini, Kak, ya? Belum, Pak. Jadi kalau akses masyarakat menuju perkotaan itu gimana, Kak? Jalan kaki. Jalan kaki. Itu berapa kilo itu kira-kira, Kak? 4 kilo, Pak. Jadi selama di sini listrik pun belum ada, Kak, ya? Belum, Pak. Masih pakai tenaga surya. Warga berharap pemerintah daerah melanjutkan program pembuatan jalan rabat beton menuju desa mereka sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupan dari sebelumnya. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.